Baik dulur El Victor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Saya Ishak bersama Mas Helmi Ansori hadir menemani Anda di ngaji pagi ini yang penuh berkah ini. Kita akan mengaji dalam kajian ngaji bersama narasumber kita. Beliau adalah Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri MAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Surabaya, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Surabaya, serta staf dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Utama DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, yang kita kenal juga sebagai ulama karismatik yang host akan tutur katanya. Beliau sudah hadir juga di studio kita. Alhamdulillah, kita akan ngaji bersama di Ngaji Bengkel Hati. Anda, para dulur El Victor, juga bisa bergabung dengan kami di 081234939390, atau Anda juga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini melalui Instagram Radio El Victor. Tulis saja Radio El Victor di Instagram. Baik dulur El Victor, kita akan sapa bersama narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat Yai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak dan juga Mas Helmi yang saya hormati, dulur El Victor semuanya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Dulur El Victor semua yang saya hormati, Bapak Ibu semua rahimakumullah. Pertama saya sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kami dan seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Jihad, juga keluarga besar kami, istri dan anak-anak, semuanya diparingi sehat walafiat. Keluarga besar MUI dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia juga alhamdulillah semuanya sehat dan kegiatan-kegiatannya diparingi lancar ya. Dan dulur El Victor, saya pertama menyampaikan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza, kepada para donatur yang telah menyumbangkan rizkinya di jalan Allah lewat Al-Jihad yang dikelola melalui DASA ya, Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Kami ndak henti-hentinya ngaturaken matur suwun ingkang agung. Terima kasih yang banyak. Apapun dan berapapun sumbangan Bapak Ibu semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami keluarga besar Al-Jihad hanya bisa membalas dengan doa ya, dengan adik-adik yatim, dengan Mas dan Mbak santri. Semoga hajat Bapak Ibu semua diterima, dikabulkan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi dulur yang belum mengikuti program ini atau DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, monggo silahkan WA di nomor handphone saya. Nomor HP kami itu 081 33 123 6767. Alhamdulillah, ini kegiatan alhamdulillah lancar ya. Monggo yang mau daftar donatur DASA silahkan WA saja. WA nanti namanya siapa, alamatnya mana, jumlah donasinya berapa, ngoten. Mau 50.000 tiap bulan bagus, 20.000 ya bagus, nggih 100.000 nggih malah bagus nggih. Yang penting rutin istiqomah untuk adik-adik yatim Al-Jihad, insyaallah. Nanti kita doakan semua dan pasti ini keluarga Bapak Ibu sekalian insyaallah dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, kita ulangi lagi ya. Anda para dulur El Victor, apabila ini merupakan ladang untuk kita membangun ladang di akhirat nanti, ya bisa melalui program DASA Dana Sosial Al-Jihad Surabaya. Anda bisa WA saja ya. WA saja di 081 33
1236767 dengan format tuliskan nama, alamat, Nggih. nomor HP serta jumlah donasi yang akan didonasikan. Ya. Alhamdulillah, semoga berkah. Nggih. Masya Allah ya. Kali ini ngaji pagi yang penuh berkah ini kita akan lanjutkan kajian yang kemarin Ya. minggu yang lalu, Tentang sebab-sebab hati yang mati. sebab-sebab hati yang mati. Kemarin salah satu sebab tertolaknya doa ya hati yang mati itu karena sering membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran tapi perilakunya menabrak Al-Quran. Yang kedua, kemarin kita ini sering memakan nikmat dan rizki dari Allah, tapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah. Ya. Jadi air, laut, semua nikmat ini diberikan Allah kepada kita. Ya. Coba ikan laut ini berapa yang dikonsumsi kita ini? Ya, ayam, daging, semua adalah milik Allah, tapi kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadikan hati ini mati, yaitu ketika meyakini annal mauta haqq, meyakini bahwa mati itu adalah benar, tapi tidak pernah mempersiapkan sangunya mati. Ya Pak, kita ini kan meyakini kalau orang hidup ini pasti mati ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, semua yang bernafas, semua yang punya jiwa itu pasti mati. Hanya nunggu giliran, gitu. 60 tahun. Oh, kadang nggak sampai. Ya, memang mati itu kan rahasia Allah. Belum tentu yang tua itu mati duluan, belum tentu yang muda itu mati di belakangan. Belum tentu. Ini kan pelajaran bagi kita semua. Pelajaran ketika kemarin ada pandemi itu, berapa orang-orang di sekitar kita yang sudah meninggalkan kita. Awalnya seger, suaranya cemlenteng, ya. Pikiran kedepannya juga masih panjang, harapannya masih tinggi. Tapi begitu Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak dan tidak ada yang bisa memperlambat dan memajukan, yaitu al-maut. Nah, al-mautu haq, ya, mati itu adalah benar, tapi kita ini tidak pernah mempersiapkan sangunya mati. Nah, sangunya mati itu apa? Allah dawuh di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu dalam perjalanan panjang. Bekal itu yang paling bagus, khairaz zadi taqwa. Bekal yang paling bagus ini adalah takwa. Nggih niku sangu sing paling top niku takwa. Bon niku mboten enten malih sangu yang melebihi berharganya takwa itu. Mila kula jenengan monggo niki ya, usia semakin lama semakin bertambah ya. Kesempatan hidup ini semakin lama semakin berkurang. Monggo sangunya ini kita tambah terus, kita tambah. Ya toh, kita tambah. Apa itu sangunya? Yaitu sangu yang paling bagus itu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya, takwa. Artinya takwa niki? Takwa niku cinta kepada Allah. Yang paling bagus itu takwa, itu cinta kepada Allah. Ya. Sederhananya. Bukan paling sederhananya, ini kan banyak tafsir-tafsir hermeneutik itu macam-macam gitu. Mendefinisikan itu macam-macam. Tapi
yang paling gampang takwa itu bukan takut ya. Kalau takut itu kan wedi koyo nang macan gitu ya. Wedi nang singo itu mbelayu, lari dari singo, lari dari macan itu. Tapi kalau takwa itu lebih cenderung mendekat. Mendekat ya, cinta. Misalnya ada azan, diundang sama Allah, ayo mendekat gitu. Itu cinta. Itu takwa. Jadi takwa ini bukan takut tapi cinta, ya. Bukan didasari dengan rasa takut. Bukan, tapi didasari rasa cinta. Misalnya hayya 'alas shalah, ayo salat. Kalau cinta diundang sama Allah ya datang. Diundang pimpinan aja gopoh. Tepat waktu, gitu. Telat nggak mau. Apalagi takut kalau jabatannya nggak naik, takut kalau nggak ada insentif, gitu. Ya karena itu amanah, ya. Takut. Tapi giliran kadang-kadang dipanggil oleh Allah, disayang oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, monggo dulur rawuh mriki jenengan kersane dadi wong sing menang, wong sing untung, dadi wong mulya sanak turune gitu ya. Ngoten niku kadang-kadang nggih mboten mendekat. Epok-epok gak krungu. Tidak mendekat, epok-epok sibuk gitu ya. Kalau kula panjenengan diundang oleh Allah untuk sholat kemudian masih sibuk atau menyibukkan diri, maka Allah pasti akan membuat kita tambah sibuk, tambah sumpah, pekerjaannya tambah gak mari-mari. Jadi cinta takwa itu adalah mendekat. Ya, modal yang lain, sangu yang lain itu ya perlu ya, sangu di dunia ini ada harta, ada ekonomi gitu ya, ada ilmu, tapi sangu perjalanan jauh ini adalah takwa. Ya, takwa. Dan logika sajalah, kalau kulon jenengan pergi jauh, nggak ada bekal, ini kira-kira sampai tempat belum tentu soro mesti. Ya dah, coba perjalanan jauh, kemudian tidak punya sangu, tidak ada bekal, berangkat tekonggon gurung mesti soro, insya Allah kok mesti. Pasti. Nah, sama orang Islam iman kepada Allah, tapi sholat belum, gitu. Ngaji tidak pernah. Puasa Ramadan hanya pamit sama istrinya puasa, tapi di luar posek ta. Mokel. Ya dah. Di tengah jalan mokel. Nanti pulang bilang puasa lagi sama anaknya. Berbuka bersama. Nah ini. Ini nanti terus kemudian sangunya belum ada, uangnya ada, haji nggak mau, umroh nggak mau. Coba. Ini tahadus bin nikmah, insyaallah kula mangke umroh akhir September. Alhamdulillah. Insyaallah. Awal Maulid Nabi. Awal Maulid Nabi, jadi nanti kami berangkat umroh atau tepatnya akhir September. Ya, mudah-mudahan dulur Victor diparingi, ditakdirkan Allah bisa umroh semua 10 hari nanti insyaallah ya. Jadi haji nggak mau, umroh tidak mau. Padahal uang ada, zakat mal nggak mau, medite pitung turunan. Kalau baik dengan orang, ya masya Allah masih enggan. Menolong orang masih enggan. Tiba-tiba meninggal, belum ada bekal, kira-kira ya no. Niku kira-kira tekonggon guru mesti, soro mesti. Nah, itu deh. Karena sangunya, bekalnya orang yang kita sowan kepada Allah adalah, saya ulang lagi,
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu sekalian, sebaik-baik bekal, sebaik-baik sangu adalah at-taqwa. Takwa itu apa? Cinta. Cinta tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintah nurut, itu cinta. Ya, ngaku cinta tapi diperintah gak nurut. Ngakeh tunggalin. Ngaku cinta tapi diperintah gak nurut. Cinta itu, takwa itu cinta. Cinta itu mendekat. Cinta itu apabila dipanggil, apabila Allah dawuh, apabila Allah memberikan qaulnya, dawuh-dawuhnya, Kanjeng Nabi memberikan satu contohnya, itu kita berusaha untuk meneladani ini. Ya, mudah-mudahan sedaya sing rawuh panjang umur, ya, sehat, alhamdulillah. Ini yang menyebabkan hati kita mati itu. Sehingga kata Ibrahim bil Adham itu mengatakan, ya ini yang menyebabkan doa-doa itu kadang tidak dikabulkan Allah. Nah, bagaimana ya supaya hati kita hidup? Ya datanglah kepada Allah, memohonlah kepada Allah pada saat-saat waktu yang mustajabah. Karena waktu-waktu itu ada waktu yang bagus, ada waktu-waktu yang tepat gitu. Kalau di dalam Islam ada setahun sekali waktu yang bagus. Apa itu? Ramadan. Ada seminggu sekali waktu yang sangat bagus, hari Jumat. Ya. Jumat itu kadang-kadang Jumat gak Jumat sport. Ramadan gak Ramadan podo. Ibadahnya gak meningkat. Jumat gak meningkat. Ada waktu yang setiap hari itu waktu yang istimewa. Apa itu? Sulusul lail, ya, sepertiga malam, ya. Itu waktu-waktu yang istimewa, waktu-waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah. Ada lagi waktu yang sehari-hari dibuka oleh Allah, bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ini waktu yang tepat. Ini koyok ngapunten Mas Ishak misalnya arepe utang wong niku kan ya kudu ndelok tanggale, engko sik ta. Ndelok tanggale, ndelok jame. Wong arep utang wong lek kok tanggal tuwa. Pasti ditolak. Ya begitulah, ini gambaran-gambaran yang paling cetha aja ya. Apalagi terus datang kula nuwun usume wong turu. Kira-kira yang didatangi seneng apa enggak? Subuh teko, Assalamualaikum. Padahal subuh beliau masih istirahat. Ini gampang aja. Jadi kita sowan itu ada, memang Allah membuat waktu-waktu yang istimewa itu. Apa tadi? Kalau tahunan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Makanya kalau Ramadan ini tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, Ramadan kita tidak aktif untuk mendekat kepada Allah, kita tidak aktif meningkatkan kesabaran, itu kan pendidikan kawah condro di muko. Ya, jadi Ramadan ini satu pendidikan yang sangat berharga bagi kita. Masya Allah. Tapi kadang pasca Ramadan itu ya sik pedit maneh. Lah Ramadan kayak ya sering weh ngono ya. Tapi pasca Ramadan kadang masih kembali lagi. Jangan takut rezeki kurang kalau kita ini mau sedekah. Jangan takut rezeki ini akan habis kalau kita mau menolong agama Allah. Tidak bisa dilogikakan. Wis pokok wong niku ya iso nyenengne wong, bantu wong niku uripe bakal dibantu kali Gusti Allah. Ayatnya jelas niku. Karambolnya niku ngoten. Nyenengne wong nanti kita akan disenangkan oleh Allah karena manusia itu adalah makhluknya Allah. Makhluknya Allah.
Ini ya, tadi yang berbicara mengenai cinta, ya kan memang apa disebutkan tadi apa takwa ini merupakan kunci Ya, bekal utama. kita, yang kemudian prakteknya itu dengan mendekat Ya, dengan ya. cinta itu tadi, Masya Allah. Nah, kadang-kadang gini ya, bagaimana cara kita ini sebagai hamba untuk menumbuhkan nilai-nilai cinta, karena memang cinta langsung itu tidak bisa ya. Untuk menumbuhkan step awal bahasanya gitu. Ya. Itu menumbuhkan rasa cinta itu agar kita itu bisa masuk ke mahabbah itu bagaimana? Ke dalam hati kita ya. Yang pertama itu kita harus bisa melihat diri kita. Siapa tuh kita ini? Kalau kita sudah mampu melihat diri kita, maka kita akan mampu melihat kebesaran Allah. Ya, makanya ada istilah la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah. Maka ingat sejarah itu penting. Saya ini akhir-akhir ini sering kali melihat kalau ngaji ini kan banyak jamaah itu ya. Kayak tadi malam ngaji ada beberapa jamaah. Kemarin juga pengajian akbar itu. Orang yang sekarang sudah dewasa ini, yang sudah sepuh-sepuh ini, dulu masih kecilnya itu disayang sama orang tuanya. Gitu. Coba. Saya kalau melihat anak kecil-kecil itu digendong gitu ya, dicium, masya Allah, disayang gitu. Orang tua tidak pernah mengenal lelah mencintai anaknya. Ya, jadi kita yang sekarang dewasa ini jangan menganggap tiba-tiba kita dewasa, tiba-tiba kita pinter. Itu dulu itu kita nggak bisa apa-apa itu, kencing saja tidak mampu kalau tidak dibersihkan oleh bapak ibunya, gitu. Itu orang yang besar-besar ini, saya kalau melihatnya masya Allah itu dulu disayang sama bapaknya, disayang sama ibunya, diopeni sama orang tuanya, sehingga tumbuh berkembang step by step menjadi anak yang semakin mengerti, semakin paham, semakin mengerti, akhirnya menjadi dewasa. Jadi dewasa ini, sukses ini awalnya dari yang kecil yang asalnya tidak mampu apa-apa. Kalau saya sering dulu tanya sama ibu saya, apakah saya dulu kecil juga seperti itu? Iya, sampean biyen niku cilikamu ku tambah polahe akeh, sering glundung. Sering glundung gitu ya. Kalau dulu ada amben gitu ya, sering jatuh gitu ya, sehingga nangis gitu. Ya seperti orang tua itu begitu, subhanallah ya. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tumbuhkan semuanya ini, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat rezeki itu datangnya dari Allah, sehingga kita akan tumbuh step, bahasa jenengan tadi, rasa cinta. Cinta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi segala sesuatu. Memberi nasib yang enak itu Allah itu. Lantaran manusia diberi jalan, diparingi ilmu, diparingi lincah, diparingi cerdas, itu semua yang memberi Allah. Yang memberi Allah. Kita bisa bangun pagi saja walaupun awak sehat. Awak sehat itu nek gak diparingi kekuatan oleh Allah, ndak bisa. Makanya di dalam Al-Qur'an itu wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu berat bagi orang-orang yang khusyuk. Sekarang saya tanya, Pak Isa, beratnya berapa kilo? Oh, ngatasi ngangkat tangan ini. Ayo. Ini ngangkat tangan ini lho abote pirang kilo. Wong tangan bendino yo diangkat, iki sembarang itu diangkat. Tapi giliran sembahyang kok berat gitu. Kenapa berat? Karena tidak diberi petunjuk, tidak beri kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga
wa ta'ala, sehingga orang bisa melaksanakan ibadah, enteng jamaah subuh, enteng sholat jamaah, enteng sodako. Itu tidak hanya karena dirinya, tapi itu karena campur tangan bahwa dirinya itu diberi kemampuan berbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga cinta ini tumbuh terus. Subhanallah, sok ngene iki pitulunge Gusti Allah. Bisa begini ini karena Allah, karena pertolongannya Allah lewat macam-macam. Allah itu kan zat yang maha segalanya. Iso carane mempertemukan, cara membuat jalan supaya lancar itu ada saja. Bagi manusia itu sulit, tapi bagi Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang sulit. Itu yang harus kita sadari ya? Harus kita tumbuhkan terus. Dan jangan mengkotek ya, jangan putus itu. Jangan mengkotek, jangan putus ya. Makanya kalau bahasanya alhamdulillah itu ya, itu saya akhir-akhir ini sering masya Allah itu. Kemarin itu ngaji di Gresik itu ibu-ibu sekian banyak itu dulu juga sekarang menyayangi anaknya, cucunya. Itu dulu masih kecilnya juga disayangi oleh bapaknya, disayangi oleh ibunya, yang bapak ibunya sekarang sudah wafat itu ya. Dan saya alhamdulillah kalau ngaji itu di masjid gitu, saya doakan pendiri-pendiri masjid itu. Karena masjid bisa jadi itu gak iso. Moro-moro masjid dadi itu gak iso nek gak ono pendiri ini. Dan ndak mungkin masjid dibangun satu orang, ndak mungkin. Mesti urunane wong akeh. Maka syukur kepada Allah, para donatur kita doakan. Di donatur masjid itu. Begitu juga kalau di Al-Jihad, para donatur pondok Al-Jihad saiki tambah gede, yatimnya tambah makmur semuanya. Itu bukan karena siapa-siapa, ya karena kebersamaan. Di antaranya adalah karena lomannya orang-orang Islam yang suka membantu, menyumbangkan sebagian rezekinya di jalan Allah lewat pondok pesantren Al-Jihad Surabaya. Tambah besar gitu. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa. Ijenan itu mboten saged. Nah, ini yang harus ditumbuhkan terus. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan hati mati itu adalah banyak orang ya, masih saiki. Banyak orang di mana orang itu menjelek-jelekan orang lain, ngerasani orang, tapi tidak mampu membersihkan kejelekan yang ada di dalam dirinya. Namanya ghibah. Ghibah itu bahasa Arab yang artinya ngerasani, ngelek-ngelek orang. Padahal kita ini kejelekannya belum mampu membersihkan kejelekan yang ada dalam diri kita. Jadi kalau membahas kejelekan orang itu seger gitu. Ahli, pakar. Pakar. Sampai sub A, sub B gitu ya. Jelas, itemnya itu jelas. Padahal diri kita ini juga masih banyak kekurangannya, masih banyak kesalahannya. Banyak yang menyebabkan hati mati menurut Imam. Ini diterangkan dalam kitab Nasaikhul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya. Syekh Muhammad Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ya ini. Jadi orang-orang yang hatinya seringkali tertutup dan akhirnya doanya tidak diijabai oleh Allah, itu orang yang suka ghibah. Apa tadi? Ghibah. Apa itu ghibah? Ngerasani. Ya. Jadi membahas kejelekan orang, tidak pernah membahas kejelekan yang ada di dalam dirinya sendiri. Ya ini kita harus belajar memang. Kita harus belajar. Bontah saapi-api wong yo mesti ono elek. Ndak bisa. Sak pinter-pintere wong iku yo ndak akan pernah bisa mumpuni semua ilmu, itu ndak mungkin. Kalau bahasanya itu ulama-ulama sepuh gitu ya. Orang semakin ahli satu bidang, semakin yang lain tidak mengerti gitu. Kalau nanti orang ahli, spesialis, dokter apa spesialis misalnya, penyakit apalah, penyakit dalam, penyakit apa yang paling tambah ahli di bidang itu. Jadi masalah tungkak itu gak ngerti.
Oh, loro di kulit itu nggak ngerti karena yang ahli di bidang yang lain. Nggak bisa orang itu tahu semua, itu nggak bisa. Nggak ada orang yang baik semua, nggak pernah ada jeleknya, nggak ada. Maka ada kekurangannya. Milo monggo kula panjenengan niki ayo belajar ngresiki sing enten eleke dhewe-dhewe. Ya Allah. Ya wis belajar ya membersihkan hati kita, membersihkan kekurangan kita. Jangan gampang membahas kejelekan orang lain, tapi mari kita ngresiki atine dhewe-dhewe, ngresiki kekurangan dan kejelekan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Masya Allah. Ini salah satu penyebab dari doa kita terhambat. Iya, terhambat. Iya. Kata Ibrahim Al-Adham pernah ditanya oleh di kerumunan pasar itu di Arab sana, seorang ulama yang terkenal. Kenapa ya Syekh, saya ini kan sudah mengamalkan dawuhnya Allah, ud'uni astajib lakum. Doamu kalau kamu memohon kepada Allah, maka doamu pasti dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Saya ini sudah berdoa berkali-kali kok nggak mandi-mandi, ini kok nopo? Kemudian Syekh Ibrahim Al-Adham itu menjawab di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Imam An-Nawawi itu, yang kami ngaji ini biasanya subuh di Pondok Al-Syad hari Rabu itu. Setiap hari Rabu ya. Ini oleh karena itu banyak hal ya mengenal Allah tapi dia tidak pernah datang kepada Allah. Sakniki wong lho ngapunten Mas Isa, Mas Helmi. Ono wong terus gak kenal, moro gak nate, terus moro-moro utang duit. Kira-kira diwenehi enggak? Ditolak. Moro ndak pernah. Baru kenal saja ndak pernah. Ya podo kali wong Islam ya mengenal namanya Allah, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Hanya Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. Tapi mereka datang hanya setahun 2 kali. Idul Adha dan Idul Fitri. Engko sik ta. Ini kan gimana? Dan mintanya banyak lagi. Wis tekone setahun ping pindho. Nah, terus njaluke rewel pisan. Oh akeh. Ya sing dijaluki ya pastilah. Ini ndak pernah datang. Ini ndak pernah sowan ke sini. Dia ndak pernah mengenal aku, tiba-tiba kok datang. Adik mintanya banyak. Ini gimana ini? Oleh karena itu mari kita sering datang. Ini mengenal Allah juga datang kepada Allah. Ya sholat, ya puasa, begitulah ya. Zakat, itu semua ya silaturahim, baik kepada sesama manusia gitu. Itu namanya mendatangi makhluknya Allah itu sama dengan cinta kepada Allah. Ya. Kalau ada orang sakit besuk gitu. Itu kan begitu. Sama juga ya. Sama Nabi Musa itu pernah iso omong-omongan kali Gusti Allah niku. Gusti Allah dawuh nang Nabi Musa, "Musa, aku loro, sambang ngono po. Sampeyan gak nyambangi aku to, Sa." Nabi Musa ya kaget, lho Gusti, pripun nek nyambangi jenengan niku? Maksude nek ana wong loro kok wong niku gelem nyambangi, berarti dia sama dengan mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Memang wong loro niku, wong besuk niku gak ana undangan. Hadirilah. Hadirilah jam sekian besuk. Ndak ada. Itu kesadaran murni karena terbukanya hati kita, kepedulian kita. Baik dulur, mudah-mudahan kula jenengan hatinya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Pelan-pelan lama-lama akan menjadi keras, lebih banter gitu ya. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sukses, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yeah. Dulur El Victor, penyebab hati ini mati ya. Jadi baca Al-Quran, tidak mengamalkan nikmat Allah, tidak bersyukur, tahu mati tapi tidak mempersiapkan yang
kemudian ada lagi hibah, ini penyebab dari hambatan dari terkabulnya doa kita. Anda juga nanti bisa bergabung dengan kita di 081234939390 setelah jeda berikut ini. Baik, dulur El Victor, kita lanjutkan kembali ngaji bersama guru kita di ngaji Bengkel Hati. Beliau adalah Bapak Dr. K. Haji Muhammad Sukron Jazilan Badri, yang kita kenal sebagai ulama yang karismatik dengan jam terbang yang tinggi. Beliau juga staf dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Direktur Dasa Dana Sosial Al-Jihad Surabaya, Ketua MUI Kota Surabaya, dan Ketua IPHI Kota Surabaya. Baik, ya, kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada yang nelpon, sudah ada yang masuk, banyak. Oke, kita nerima telepon ya ini. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu, siapa? Nggih. Nggih, monggo, Bu. Nggih, dari Tanggap ya, Ustaz. Nggih. Bagaimana kita bisa menata hati kita, tetap bisa hati kita tetap bersih, tidak ada penyakit dalamnya. Di situ meskipun kita itu difitnah, diberi, katakanlah dibenci lah, tidak ilahnya di urat, karena memang tujuannya itu ingin menjatuhkan kita. Kita berbuat baik tapi ditolak, kita berbuat baik tapi tidak dihargai gitu. Tujuannya memang untuk menjatuhkan kita. Gimana sih kita sikap hati kita, terus sikap kita ini terutama dalam tetap bergaul dengan mereka, dengan orang-orang seperti karakter itu tetap bisa dari itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada kesuksesan atau keberkahan di dalam anak-anaknya? Ya, di dalam anak-anaknya yang seperti ini. Kalau keluarga itu seperti itu, melakukan korupsi ini memang nyata. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur El Victor yang saya hormati, ada satu pertanyaan yang sangat bagus tadi. Ya, jadi sikap kita ketika kita dijatuhkan orang, dizolimi orang, kita harus meyakini bahwa sekalipun orang itu ingin menjatuhkan kita, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah bisa jatuh. Itu. Sekalipun orang itu ndur-ndurnya kita, mulia no, tapi kalau memang Allah tidak ngersakkan mulia, itu juga gak jadi mulia. Maka kita harus selalu punya keyakinan, keyakinan bahwa walaupun orang itu berusaha menjatuhkan, tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah jatuh. Makanya ya tenang saja, Bu. Ikhtiar tetap, ya. Bagaimana kita membuat opini yang bagus, ya, tetap mengembangkan yang baik gitu ya. Tapi meyakini bahwa kita pasti akan ditulungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mendekat kepada Allah selalu gitu Ya, ya. manah kula panjenengan ini tawakalnya itu harus besar. Tawakalnya harus semakin kuat. Bentah tiang niku walaupun ngapunten ana wong kula jenengan dielek-elek dijatuhno sampai wis sampai ciri wong etrek-etrek umpamane nggih. Tapi itu kan rekayasa manusia. Zat yang paling maha bisa membuat rekayasa itu ya hanya Allah. Rekayasa yang baik maksudnya. Tidak akan pernah jatuh orang itu.
Sekali kon wong iku dumbul-umbulna dimulya-mulyane, nek Gusti Allah gak ngersane ya diumbulne menungso tok nggih mboten mulya wonten ngersane Gusti Allah. Maka sikap kita tetap menjadilah orang yang baik sebagai hubungan sesama manusia. Syukur-syukur kalau bisa tetap didoakan kepada yang baik. Masya Allah. Mendoakan orang yang mendolimi kita. Nah, dan itu harus disyukuri. Kalau kulon jenengan iki ngapunten ya, kalau didolimi orang itu doanya kan mustajab. Masya Allah. Mustajab. Ya memang berat secara sekilas ya, berat itu di awal, tapi kalau kita sandarkan kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah ya, meyakini bahwa yang mengangkat derajat manusia itu Allah, walaupun sekalipun dijatuhkan tidak akan pernah jatuh, tidak pernah jatuh. Kemudian yang kedua tentang korupsi. Kulo panjenengan dulur El Victor semuanya jangan sampai memberikan makanan kepada keluarga kita dari rizki yang tidak halal. Jadi ada sebuah hadis itu, saya nggak hafal Arabnya ya, yang artinya jadi banyak yang keluarga itu keluarganya dimasukkan neraka oleh dirinya sendiri lantaran diberi makanan-makanan yang haram. Makanya udah sampai makanan haram diparingne putrane, diparingne bojone, diparingne keluargane. Akhirnya nggih besok yang memasukkan neraka anaknya itu ya bapaknya sendiri. Karena darahnya, dagingnya itu tumbuh dari makanan-makanan yang haram. Ya, makanya kalau yang sudah kadung Pak ya bertaubatlah kepada Allah. Akhiri bertaubatlah kepada Allah. Ya, bertaubatlah kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dulur El Victor semuanya diparingi rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang barokah. Barokah itu membawa kenikmatan, membawa keberkahan di dalam hidupnya ya. Membawa kedamaian kan banyak. Secara ekonomi itu biasa, tapi guyon nang omah itu ambek ewange, ambek anake, ambek bojone bahagia guyon, padahal rumahnya sederhana. Ada orang, ya ndak semua ya, ada orang yang rumahnya besar, mobilnya bagus, tapi isi ini tukaran. Anak wong tua tukaran, jeragan ambek rewang tukaran, ambek anake tukaran. Omah gede rasane kaya rumah sakit, rumah bagus rasa rumah sakit, mobil mewah import itu rasane ya kaya ambulan. Napa wong gak rukun no. Maka hidup ini rukun, dulur kathah niku sae, tapi sing penting rukun. Wong rukun niku dadi nikmat. Mentah. Lah carane rukun, nggih belajar semuanya. Belajar kita saling rukun, saling memahami gitu. Baik dulur, mari kita berdoa bersama Pak Ilmi, Pak Ishak, mudah-mudahan semuanya diparingi sehat walafiat, panjang umur yang barokah, rizki yang banyak, yang halal, yang barokah. Ya, ini jangan lupa barokah. Kalau dongakne semua hajat Bapak Ibu putra putrane dulur El Victor niki diparingi hasil semua, barokah semua, harapan dan cita-citanya selalu diridhoi oleh Allah, diijabahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami, dosanya para pemimpin bangsa kami, dosanya para pendiri bangsa kami. Ya Rabb, semoga para donatur Al-Jihad, semoga hajatnya dan cita-citanya seluruh keluarganya dibarokai oleh Allah, doa dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Ya Rabb, semoga seluruh keluarga besar Radio El Victor, seluruh pendengar Radio El Victor, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, seluruh hajat dan harapannya diridhoi oleh Allah, semuanya diparingi sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit, penyakit dohir, penyakit batin, dan semoga barokahnya Al-Quran yang kita pelajari, barokahnya ngaji bengkel hati, kula panjenengan uripe dituntun kali Gusti Allah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan yang fluktuatif naik turun, bukan jalan yang siksak kanan kiri, tapi jalan yang lurus untuk mencapai ridhonya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, saya mohon maaf ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.